Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang menurunkan kedamaian dan juga menurunkan cahaya Al-Qur'an di dalam hati orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan curahan nikmat dan mendapatkan curahan berkah di malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada sahibus syafa'ah, sahibul barakah, khatamul anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui berkah keagungan Al-Quran yang diwariskannya kepada kita, kita semua mendapatkan pedoman hidup dan kita mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Bang Dame dan sahabat-sahabat semua yang saya hormati, malam hari ini kita akan melanjutkan tadarus, yaitu surat Al-Asr. Sebuah surat yang menekankan betapa pentingnya waktu. Surat ini termasuk surat favorit kita semua ya Bang Dame. Dalam sholat biasanya membaca wal asr itu sebagai favorit karena pendek. Nanti kita bahas dalam surat yang pendek itu ternyata maknanya luar biasa. Tapi sebelum kita membahas makna batin, perspektif spiritual dari surat Al-Asr ini, saya akan sedikit membahas tentang asbabun nuzul dari surat Al-Asr ini. Sebab turun surat Al-Asr ini itu seiring dengan kebiasaan masyarakat Arab itu yang gemar menyangkut pautkan nasib kehidupan mereka itu dengan waktu. Sehingga kalau nasibnya sial, dia mengumpat dasar waktu yang sial gitu kan. Tapi begitu nasibnya baik, dia juga akan mengapresiasi waktu. Ini dia nih waktu yang terbaik buat saya. Seperti itu. Mungkin bukan hanya masyarakat Arab, Bang Dame ya. Masyarakat kita pun seperti itu. Kadang-kadang nasib seseorang itu disangkut pautkan dengan waktu. Mungkin kita juga kenal yang namanya primbon, kita kenal juga yang namanya zodiak. Itu kan terkait dengan waktu, terkait dengan nasib seseorang itu dikaitkan dengan perjalanan waktu. Makanya kalau kita memaknai waktu dan kemudian mengaitkan nasib kita dengan waktu itu, tapi tanpa ada kesadaran Tuhan di dalamnya, itu kita termasuk yang dihitopi atau yang diberikan nasihat Tuhan melalui surat Al-Asr ini. Ayat pertama dikatakan wal asr, demi waktu atau demi masa. Nah, nanti kita akan bahas dulu makna Al-Asr itu sebenarnya nggak hanya mengaitkan dengan waktu. Minimal ada 3 pemaknaan tentang Al-Asr. Yang pertama, yang paling masyhur, yang secara umum dipahami oleh kita semua, Al-Asr itu adalah maknanya waktu, masa atau era, atau umur, bisa dikatakan umur juga, atau juga periode. Dalam hadis Nabi dikatakan, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihatu wal faragh. 2 nikmat yang banyak manusia itu tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Waktu luang. Kalau kita tidak bisa menggunakan kesehatan kita dengan baik untuk aktivitas yang baik, untuk kemudian amal-amal dunia dan amal akhirat kita, kita termasuk maghbun,
orang-orang yang tertipu, manusia yang tertipu. Demikian juga kalau kita tidak bisa menggunakan waktu kita dengan baik, kita tidak bisa menggunakan waktu kita semaksimal mungkin, kita juga termasuk orang-orang yang maghbun, orang-orang yang tertipu. Dalam hadis lain, Bang Nami, sering kita juga baca riwayat Imam Nasai, Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara itu terjadi. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakomik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragika qabla sughlik. Dan juga waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Wahayatika qabla mautik. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Semua ini itu terkait dengan waktu. Masa muda, masa kita masih sehat, masa kita masih kaya, masih jaya gitu kan. Masa kita masih punya waktu luang, masa kita masih diberikan umur sebelum mati. Jadi al-asr di sini saya tekankan itu secara umum manusia itu memahaminya sebagai waktu atau periode atau umur atau masa atau era. Kalau waktu itu kita tidak tergunakan dengan baik, kita termasuk orang-orang yang tertipu. Kalau nanti dalam surat Al-Asr dikatakan orang-orang yang merugi. Bahkan Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan daripada hari. Kita kan kumpulan dari Senin, kemudian Selasa, Rabu, kemudian kan membentuk umur kita kan. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan setiap satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Kita itu kumpulan dari waktu itu. Makanya kalau kita tidak sadar, tidak aware terhadap waktu, kita termasuk orang-orang yang merugi. Itu makna al-asr yang pertama, yaitu dimaknai sebagai waktu secara umum. Yang kedua, makna al-asr itu dimaknai sebagai waktu asar. Waktu asar kita tahu adalah waktu setelah zuhur. Kalau zuhur itu matahari pas ada di tengah-tengah kita, kalau waktu asar itu waktu matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat. Matahari sudah mulai condong dari tengah ke arah barat. Nah, waktu asar itu identik dengan penghujung hari di mana semua manusia itu sudah menyelesaikan tugas maupun aktivitasnya. Nah, di penghujung hari inilah manusia itu kan sudah mulai menghitung-hitung, sudah mulai bermuhasabah. Sehari ini aku sudah ngapain ya? Kalau ada pekerjaan yang tertunda, kalau ada segala sesuatu yang belum terselesaikan, pasti dia akan menyesal. Karena begitu dia menunda sesuatu, berarti pekerjaannya kan akan ditumpuk lagi besok. Nah, kalau dia punya umur, kalau dia ternyata besok sudah tidak punya umur, tidak diberikan kesempatan hidup lagi gimana? Makanya orang yang melewatkan keseharian waktu dari subuh sampai zuhur itu kemudian berujung dengan waktu asyar itu, kalau dia sia-siakan itu termasuk orang-orang yang merugi. Karena kita nggak tahu kok besok itu masih dihidupkan lagi apa enggak. Kita masih umur kita masih ada apa enggak. Nah itu ujungnya adalah waktu asar. Waktu asyar itu waktu berkontemplasi untuk waktu bermuhasabatun nafsi. Harusnya seperti itu. Sehingga menjelang malam itu kita sudah siap. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga ini lebih kepada makna yang spiritual. Waktu asar itu dimaknai adalah waktu senja. Waktu senja bagi kehidupan kita. Waktu senja bagi kehidupan fisik kita
Kalau masa muda itu dimaknai masa yang masih berapi-api, masa kalau kita ibaratkan dengan waktu sholat itu masa muda itu seperti waktu zuhur, masih panjang waktunya. Tapi kalau sudah waktu asyar, waktu senja, itu sudah mulai ada mau pergantian antara siang dengan malam. Orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu mudanya, kalau dia sudah masuk dalam waktu senja, kalau dia tidak sadar pada Tuhan, dia akan rugi. Di sini al-asr itu dimaknai sebagai waktu senja spiritual. Jika kita belum sadar pada Tuhan, waktu asar kita sudah datang, waktu tua, waktu senja, umur badan ini sudah datang, kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang sudah mulai condong kematian fisiknya, kalau dia itu belum bangun secara rohaninya, dia itu akan rugi. Makanya dalam surat Al-Asr ini dikatakan wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr. Di sini Allah menggunakan adawatul qasam, sumpah. Kalau dalam bahasa Arab adawatul qasam atau sumpah itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Wal asr, demi waktu asar atau demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita memaknakan waktu asar ini dalam perspektif batin, orang-orang yang sudah menjelang waktu asarnya, sudah harusnya sadar pada Tuhan, tapi menjelang kematiannya itu belum sadar pada Tuhan, itu termasuk dia itu waktu asyar. Orang-orangnya yang batinnya masih condong dengan kegelapan, sementara dia sudah mau meninggalkan tubuh ini, dia itu sudah mau bertemu Tuhan, tapi belum sadar, belum mengenal Tuhan, belum mengenal cahaya Tuhan, dia itu sebenarnya sudah diambang waktu asar, mau maghrib, mau isya, mau gelap. Nah, di waktu asar ini sebenarnya kesempatan terakhir. Makanya kalau kita tidak bisa menggunakan waktu zuhur kita, masa muda kita, kemudian sudah datang masa tua kita, sementara kita belum sadar pada Tuhan, kita itu berada dalam kerugian. Ini kita alami semua. Saat badan sudah mulai tua, mulai ringkih, mulai sakit-sakitan, sudah mendekati ajal, tapi kesadaran kita juga belum bangun. Kesadaran pada Tuhan itu belum menjadi diri kita. Kita berada dalam kerugian. Ini kan menyeramkan. Sudah masa tua, tapi kehidupan duniawi masih melekat diri kita. Nah, ini kan sangat rugi. Karena mau nggak mau, badan ini harus kita lepas. Kita harus kembali kepada diri yang rohani itu. Kita ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita pasti akan kembali. Roji kepada Tuhan. Tetapi bagi manusia yang waktunya sudah asyar, tubuhnya sudah mulai ringkih, sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai tua, tapi kalau belum sadar pada Tuhan, ini yang bahaya, ini yang merugi. Karena batin yang gelap, batin yang tidak mengenal cahaya itu hidupnya akan diliputi dengan mimpi. Dalam dialog maya sering saya singgung, hadis Nabi itu menyatakan innan nasa niyamun. Manusia itu dalam kondisi bermimpi. Idza matu intabahu. Kalau dia itu mati, baru dia mulai sadar. Ternyata 60 tahun yang saya jalani itu kayak mimpi saja. Aku ternyata hidup dalam ilusi, hidup ngikuti hawa nafsuku semata. Nah, orang-orang yang semacam itu kan sebenarnya bukan hidup, hanya menjalani hidupnya dalam keadaan mimpi. Makanya Nabi mengatakan mutu qabla antamut. Matilah sebelum mati. Belajar semasa kita itu masih punya tubuh, semasa masih sehat, semasa masih kuat, itu sadar benar.
pada Tuhan sebelum kita waktu asar itu tiba. Waktu masa tua, masa senja kita itu tiba dan kita belum mengenal Tuhan. Itu sangat menyeramkan. Mungkin Bang Damin nanti bisa mengelaborasi bahwa orang-orang di masa pensiun, orang-orang di masa tua, lansia itu kehidupannya itu sangat menyeramkan. Makanya wal asr, Tuhan itu menekankan betul demi waktu asar. Kalau kamu belum mengenal Tuhan itu pasti akan rugi. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang sudah menjelang waktu asarnya tiba itu pasti rugi kecuali 4 golongan manusia ini. Yang pertama adalah alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu seperti apa sih? Orang yang semasa hidupnya itu dia itu kenal dengan Tuhan. Ma'rifatullah, sebelum waktu asarnya tiba itu dia sudah mengenal Tuhan. Batinnya dipenuhi dengan cahaya Tuhan. Sehingga hidupnya itu clear. Menyikapi kehidupan itu dengan kesadaran Tuhan kan clear. Sudah tidak diganggu, tidak benar-benar dikelabui oleh kesadaran-kesadaran ilusi atau kesadaran seitoni itu. Jadi kalau manusia yang beriman, manusia yang sadar pada Tuhan itu sudah sadar sebelum waktu asarnya itu tiba, dia itu termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena orang-orang yang iman ini, orang-orang yang sudah hidup dalam kesadaran kolbu itu, dia akan bisa menyaksikan Tuhan, syahadah dalam setiap fenomena yang hadir. Dia tidak tertipu lagi. Mau itu ada masalah yang datang, mau itu ada fenomena apapun yang datang itu, dia itu kenal yang hadir ini adalah Tuhan. Tapi kalau dia tidak sadar, yang ada adalah hawa nafsu terus yang bermain. Makanya dikatakan mimpi. Kita hidup di dalam mimpi. Seolah-olah kita itu menanggapi ilusi-ilusi itu tidak ada habisnya. Itu kan rugi. Makanya illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ma'rifatullah, orang-orang yang sudah sadar pada Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah sadar pada Tuhan itu bukan hanya melihat fenomena sebagai kehadirannya, bahkan bisa melihat waktu itu adalah kehadiran Tuhan. Dalam sebuah hadis dikatakan, la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Jangan pernah kamu mencela waktu, karena sesungguhnya fa innallaha, karena sesungguhnya Allah huwa ad-dahru, adalah waktu itu sendiri. Nah, ini kan hanya bisa difahami, hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang belum sadar pada Tuhan nggak mungkin bisa melihat momen itu adalah kehadirannya, waktu adalah kehadirannya. Bahkan kalau kita sering mendengarkan qasidah-qasidah dari kaum sufi itu, beliau itu mengatakan, wal an kamakan la ilaha illallah, wal an kamakan la ilaha illallah, wal an kamakan la ilaha illallah. Huwa, dia Allah itu adalah al-an, adalah waktu sekarang ini, present moment. Ketika kita sadar pada now, itu kan dia. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau orang yang belum sadar pada present momennya itu sebagai kehadiran Tuhan, bahkan itu adalah hadirnya yang maha pengasih, yang maha penyayang itu, pasti dia tertipu. Makanya illalladzina amanu, syarat orang yang tidak tertipu terhadap waktu adalah harus sadar pada Tuhan dulu. Karena dengan sadar pada Tuhan, itu dia bisa clear melihat kehidupan ini. Semua waktunya itu merupakan kehadiran dia. Makanya huwal an, dia adalah momen itu sendiri atau waktu itu sendiri. Kamakan, dia itu juga hadir sebagai space, hadir sebagai ruang. La ilah,
ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Apa yang kita saksikan sebagai waktu, apa yang kita saksikan sebagai space, sebenarnya itu adalah Dia sendiri. Nah, itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya, orang-orang yang tidak merugi tentang waktu itu, wa amilus solihat. Orang yang sadar pada Tuhan itu, dia itu menurunkan atau mengalirkan kesadarannya dalam tataran praktikal. Makanya amal soleh. Jadi kesadaran itu sebagai bekal mengalirkan menjadi amal soleh dia. Jadi kesadaran turun jadi praktek amal soleh dia. Nah, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, perbuatan dan tindakannya pasti soleh. Nggak mungkin ngawur. Illalladzina amanu wa amilus solihah. Jadi orang yang bisa beramal soleh syaratnya adalah amanu dulu. Orang sadar pada Tuhan dulu baru bisa amal soleh. Kalau tidak sadar pada Tuhan, pasti dia tidak bisa amal soleh. Nah, amal soleh itu dalam bahasa Arabnya itu maknanya adalah amal yang appropriate, tepat, selaras. Jadi tidak terpecah-pecah antara kesadaran, antara ucapan, dan antara perbuatan itu selaras. Itu namanya soleh. Tidak mulutnya ngomong apa, pikirannya ngomong apa, terus tindakannya berkata lain. Itu bukan soleh. Nah, ini syaratnya bisa beramal soleh itu kan harus iman dulu, harus memang sadar pada Tuhan dulu. Sehingga perbuatannya itu merupakan ekspresi dari kesadarannya. Jadi perbuatan merupakan buah dari kesadarannya. Tidak dibuat-buat, dia itu apa yang dilakukan itu tulus, ikhlas, bahkan bermartabat. Dia juga bisa menginspirasi orang lain melalui kesadaran dan perbuatannya, inspirasi positif, membuat orang yang bertemu dia itu menjadi tenang, damai, semangat, antusias, kreatif, dan itu lahir dari kesadaran yang turun menjadi amal soleh. Itu orang yang tidak merugi. Yang ketiga adalah watawa saubil hak. Bagaimana kalau kita bertemu orang-orang yang misalkan sefrekuensi kita tapi lagi nggak ingat pada Tuhan? Watawa saubil hak. Kita harus juga bertanggung jawab untuk mengingatkan pada saudara kita yang lagi lupa. Nah, orang-orang yang dalam persaudaraan spiritual kan gitu. Pertama itu sadar pada Tuhan, dialirkan menjadi amal soleh. Kalau ada yang lagi lupa, kita ingatkan. Jadi, jika ada sesama saudara mukmin kita itu lupa, ada yang condong pada kegelapan tadi, waktu asar dia itu. Kita itu saling mengingatkan dan kembali lagi pada kesadaran Tuhan. Nah, ini kan kayak urutan gitu loh. Satu, iman, yang kemudian amal, yang ketiga adalah watawa saubil hak. Karena kehidupan itu kadang-kadang melenangkan kita, kadang-kadang kesadaran kita itu lupa, kesadaran kita itu diserobot oleh setan. Nah, makanya saat kesadaran kita itu lupa, watawa saubil hak, teman-teman yang seperjalanan dengan kita, sefrekuensi kita itu harusnya saling menasihati dalam al-haq, dalam ketuhanan, dalam kebenaran, untuk sadar kembali pada Tuhan. Dan yang terakhir, watawa saubis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Karena ujian kehidupan, kita kalau ditimpa musibah, kalau kita mempunyai teman, mempunyai saudara spiritual, kalau dalam ujian atau dalam musibah itu, watawa saubis sabr, kita harus hadir. Hadir membantu, memberi masukan, bahkan memberi solusi kalau bisa, untuk kembali sadar pada Tuhan. Dan dinasihati dengan kesabaran. Sehingga dengan kesabaran itu kita bisa kembali menyaksikan Tuhan. Oh, ternyata iya ya. Kalau kita lagi dicoba ini, yang datang, yang hadir adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan kita bisa menyaksikan detail kehidupan, mau yang kita lihat sebagai sesuatu yang positif maupun negatif itu dalam kacamata Tuhan. Itu watawasau bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau saya lihat Bang Dame, ini kayak semacam urutan. Orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang bisa melihat momen itu sebagai kehadiran dia. Kemudian melihat momen diturunkan menjadi amal soleh. Kalau kita lupa, kita itu mengingatkan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Dan kalau teman kita atau kita itu lagi terkena ujian, kita juga menasihati dengan kesadaran untuk melihat semua ini adalah rangkaian orkestra Tuhan, Tuhan yang hadir dalam momen atau dalam waktu. Itu saja Bang Dame. Monggo dilanjutkan dan dielaborasi oleh Bang Dame. Silahkan. Terima kasih, Mas Hasan. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa tadarus, berkontemplasi, sampai larut malam. Kita tetap semangat ya. Semoga kita diberkati menyaksikan turunnya hikmah ke dalam hati kita menjulul Quran dan mudah-mudahan juga mencicipi Lailatul Qadar nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sambungkan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, saya selalu mengajak teman-teman menyoroti kenapa namanya Al-Asr, gitu ya. Kenapa dikasih nama sampai jadi judul gitu. Ibarat orang nulis buku, dia nggak sembarangan ngasih judul gitu. Ngasih judul bab gitu. Karena itu penting banget. Nah, kalau kemarin kita membahas para pengumpat, ya, beberapa sosok-sosok yang menyebalkan gitu ya, dan juga ada pada diri kita. Kali ini saya menangkap ini Mas Hasan. Ini asar ini tadi bagus, waktu senja secara spiritual. Udah mepet nih gitu. Jadi udah mepet dan ini kalau secara kosmologi kita bisa belajar. Kalau udah asar kan siap-siap pulang. Siap-siap pulang kembali ke rumah kan gitu. Kalau kerja gitu. Kalau ini siap-siap pulang kembali kepada Allah gitu. Terbayang kalau kita tidak tahu jalan pulang. Terbayang nggak teman-teman? Paniknya itu. Sudah waktunya pulang, tapi nggak tahu jalan pulang. Nggak tahu caranya gitu. Nggak tahu alamatnya gitu. Alamat pulang juga nggak tahu mau pulang kemana. Nah ini kan menakutkan kalau situasi psikologi seperti ini. Jadi kalau di antara kita ketakutan ini masa tua saya gimana? Atau mungkin situasinya dikasih sakit. Waktu saya tinggal 6 bulan setahun. Bagaimana nih kalau saya belum kenal Tuhan gitu? Nah itu kondisi batinnya teman-teman secara spiritual. Kalau secara tadi masa, era, waktu, umur itu kan panggung gitu. Bahkan belakangan saya sendiri sudah tidak lagi melihat waktu itu linear masa satu. Karena penentuan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tahun 1 itu kan kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk interaksi kita dalam dunia panggung ini. Misalnya 1 Januari itu tahun Masehi, 1 Muharram gitu kan. Atau tahun Jawa, tahun Cina, ada tahun India. Itu kesepakatan, tidak hakiki. Periode gitu kan. Nah, katakanlah kalau kita melihat momen-momen itu, kita dikasih kesempatan. Ya, sehat, lihat sehatmu sebelum sakit gitu kan. Masa mudamu sebelum tua gitu. Jadi di dalam waktu itu kita ada aktivitas, aktivitas, ada kegiatan. Apa yang buat kegiatan itu bernilai, berbobot gitu, sehingga dia bisa abadi gitu. Nah ini tinggal kita self inquiry. Tiap hari saya kemana, rutinitas, pola berulang, ketemu dia lagi.
Rumah di Bekasi, kantor di Tangerang, tahu-tahu 27 tahun kerja gitu, macet-macet, jalan, tahu-tahu mati gitu. Itu kan, itu men-trigger teman-teman renungan kita. Apa yang menentukan aktivitas itu bernilai? Misalnya kita suka mengingat satu peristiwa, masa SMA gitu, SMA 3 tahun. Apa yang masih kita kenal? Ada sosok guru, ada peristiwa yang menginspirasi, atau mungkin ada drama kehidupan yang menyakitkan. Jadi akhirnya kita sekarang boleh merenung, bukan berapa lama dia usianya gitu. Kalau sekarang kan misalnya umur 70 tahun, 50 tahun. Oke, dia 50 tahun. Dari 50 tahun itu isinya apa gitu. Banyak menderita misalnya. Apa yang membuat itu bernilai gitu. Ya, jadi disinilah kita mulai paham kalau misalnya saya suka bilang tuh Mas Hasan, reunian kan ketemu teman lama, ketemu guru sekolah, kita masih punya perasaan kagum atau perasaan indah gitu. Indahnya peristiwa itu karena apa? Nah, disinilah pentingnya iman, teman-teman. Karena di dalam peristiwa itu ada kehadiran Tuhan, ada cinta, ada hikmah. Hikmah itu kan knowledge of God. Kalau love itu ya nama Tuhan, Rahman Rahim. Bisa saja kita mengalami peristiwa dramatis, tapi kita menemukan di situ keadilan Tuhan. Bagaimana orang yang dipenjara 10 tahun gitu? Sia-sia banget hidupnya kalau nggak diisi dengan kehadiran nama Tuhan. Nah ini teman-teman penting jadi satu renungan. Jadi rasanya itu gini Mas Hasan. Kalau kita sudah, aduh ini hidup gue tinggal sebentar lagi nih. Nah itu asar tuh. Kalau kita tidak gunakan untuk awakening, untuk mengenal al-haq, habis deh kita, merugi. Makanya demi waktu. Nah ini waktu di sini tuh maksudnya kamu sudah kepepet loh. Kamu sudah hidupmu mepet loh. Udah pensiun loh. Udah tinggal sebentar lagi loh usiamu. Ah gitu kira-kira. Jadi orang kalau sudah sadar asar seperti ini, Mas Hasan, itu tidak ada sombong, tidak ada angkuh, tidak ada belagu, nggak ada lagi. Tinggal bentar lagi. Dia merasa, aduh, waktuku nggak cukup nih untuk mengisi hari-hariku dengan bersyukur. Kalau ada problem yang sangat menyakiti, memaafkan atau minta maaf, membersihkan batin kita. Cukup nggak ya waktu ini? Nah gitu loh, suasana psikologinya. Iya kan? Sayang banget kalau sia-sia hidup gitu. Saya menganggap dari sisi psikologi yang apa ya merasa tak berguna itu bisa jadi suasana asal ya. Gua sudah 55 tahun, sudah 60 nih. Ini ngapain aja nih gue nih? Nah gitu kira-kira. Itu momentum asarnya dapat nih. Asarnya itu dapat jangan nunggu terpuruk, nggak nunggu masuk penjara. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kayak kita diingatkan betul oleh waktu asar namanya. Jangan lupa loh. Ayo, tujuan hidupmu apa? Kamu sudah isi belum? Atau
useless gitu, nggak ada guna gitu. Nah, pertanyaannya Mas Hasan, bisa nggak ini diajarkan ke anak muda? Mestinya bisa, mestinya bisa. Nah, mereka yang sudah sadar asar ini, waktu senja ini, waktu yang kepepet ini, mepet ini, dia akan rendah hati, tulus, nggak fokus lagi kepada yang palsu, yang artifisial. Saya berpendapat pandemi kemarin itu kita dipaksa asar juga tuh, Mas Hasan. Sekarang udah lupa asarnya. Teman kita meninggal, suara sirene di mana-mana gitu. Semoga malam ini, sahabat-sahabatku tercinta, jadi dapat nih suasana psikologi. Jadi kalau ada hubungan-hubungan palsu di antara kita, tipu-tipu, udah deh cukup gitu. Apapun resikonya udahlah gitu. Udah mau pulang soalnya nih, belum tahu jalan pulang, alamatnya belum tahu, alamat pulang belum tahu, kendaraan belum tahu, teman pulang siapa nih gitu. Jadi ibaratnya gini Mas Hasan, ini jadi dapat ide nih saya. Tapi sebenarnya sudah sering saya sampaikan, kalau mau ngomong seperti ini, tasawuf atau spiritual, ini orang ini udah sadar asar belum ya? Kalau belum gak usah ngomong deh, nggak usah ngomong kesadaran, standing SOA, nggak usah, nggak masuk. Jadi sahabat-sahabat yang hadir di sini berarti sadar asar nih. Bisa jadi usia fisiknya itu ada yang 20, 70, 50, tapi udah sadar asar. Gue nggak mau, gue merugi. Aku nggak mau, aku merugi. Dan di sini menariknya Mas Hasan. Ini kan kemarin kita bahas basar, anas, insan kan. Di sini menggunakan kata innal insana lafi husn. Jadi ini sebetulnya orang yang sudah sadar, ada dikit-dikit sadar Tuhan kan, insan kan. Rugi loh kamu kalau nggak fokus ke Tuhan. Rugi banget. Ngapain udah pernah tahu Tuhan kok malah disia-siakan sih? Gitu loh kira-kira. Sesungguhnya insan, bukan bukan pakai kata anas kan. Ini kamu sudah sadar Tuhan, tapi kamu nggak gunakan sebaik-baik kerja dengan dharma pengabdian. Hubungan yang masih palsu-palsu diperbaiki. Merugi loh kamu, rugi banget. Nanti kamu nyesal loh. Jatah hidupmu sudah diambil. Kecuali mereka yang sudah beriman. Beriman itu sudah sadar pada Tuhan. Sudah clear siapa aku. Nggak nyari-nyari lagi. Mencari Tuhan. Udah nggak begitu. Ini iman di sini bukan iman dogma nih. Ini udah terbuka. Dan dia bisa mengejawantahkan iman itu dalam peran hidup dia sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai wali kota, sebagai seniman, sebagai mas. Dia bisa ejawantahkan. Dan di komunitas mereka, sesama mereka, mereka selalu mengingatkan tentang kebenaran. Di peristiwa ini, lu lihat Tuhan nggak di situ? Gitu. Kamu bisa lihat esensinya nggak? Gitu. Jadi gosipnya tentang itu, gitu. Gosip Tuhan. Nggak bisa nggak ngomongin Tuhan. Karena apalagi yang lebih indah dari ngomongin Tuhan? Tuhan itu tak terbatas wajahnya. Seru, selalu seru. Tuhan juga humor kok. Tuhan juga pecinta. Tuhan juga keadilan. Tuhan itu kreatif. Nggak habis-habis. Nggak akan bisa bosan ngomongin Tuhan. Nggak akan pernah bisa. Jadi sesama mereka
saling ngingatin. Nah itu tuh nggak termasuk merugi. Dan kalau di antara mereka nggak ngerti-ngerti, sabar. Nah, ini indah banget nih Mas San. Pantas Imam Syafi'i bilang, surat Al-Asr ini sepertiga Al-Quran, kalau nggak salah. Kalau kita ngerti makna spiritual, makna petunjuk Allah dari surat ini, seperti kita sudah memahami sepertiga Al-Quran. Wah, ini keren ini. Jadi panduan hidup. Dari angle ini kita masuk. Dan kalau secara logika kan ada waktu itu logika nih, ada masa lalu, masa depan gitu ya. Orang yang belum tahu hakikat waktu itu adalah now, present moment. Terjebak di masa lalu, masih nggak move on. Khawatir hari esok. Padahal hari esok itu akan selamat kalau kita hadir di sini saat ini. Melakukan sesuatu dengan nama Tuhan, itu masa depannya itu udah pasti cerah. Apakah tabungannya banyak, punya asuransi atau tidak, itu pasti aman. Pasti aman. Karena nggak ada hari esok kalau nggak ada hari kini. Bahkan hari esok itu sudah saya tengok dari sekarang. Kan hari esok itu proyeksi pikiran, masa lalu memori. Jadi para sufi itu pantas disebut son of moment. Dan Eckhart Tolle itu mengelaborasi Tuhan itu sebagai the now gitu, the power of now. I am gitu, dahsyat itu. Dan berkah banget kalau kita bisa mengenal Tuhan itu now. Jadi nggak nunggu surga nanti, nggak terjebak lagi di masa lalu. Now, gimana dengan teori-teori motivasi? Kita harus mempersiapkan masa depan. Itu belum dapat ini itu hakikat amanunya itu belum dapat. Gitu Mas Hasan. Mari kita saling nambahin. Silakan teman-teman kalau ada yang mau Ya, bertanya. ya, terima kasih Bang Dami. Luar biasa memang. Surat Al-Asr itu favorit bacaan sekaligus harusnya juga favorit kalau Isinya, kita isinya. renungi maknanya, kita kontemplasikan maknanya itu luar biasa kok Bang Dami. Karena kebanyakan kita itu terjebak, nggak bisa melihat waktu atau momen itu sebagai kehadirannya. Yang hadis saya baca tadi Bang Dami, itu nggak banyak orang yang sadar juga loh. Bahkan eh, orang-orang yang mengaku mungkin spiritual kadang-kadang tidak bisa mengartikan hadis ini secara clear. Karena yang aku lihat dari beberapa terjemahan itu selalu dikatakan la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahra. Jangan mencela waktu karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Padahal dari sisi bahasa Arabnya fa innallaha huwad dahru, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah waktu itu sendiri. Itu sebenarnya dari Kehadirannya bahasa. itu. Iya, dari sisi bahasa Arab harusnya dimaknakan seperti itu. Tapi kan karena orang mungkin secara secara pemahaman belum tadi mengenal waktu asar itu, ya akhirnya ya selalu dikaitkan waktu itu dengan sesuatu yang selain Tuhan. Padahal kalau kita benar-benar lagi hening, kita benar-benar sebagai kesadaran itu adalah kesadaran adalah waktu, waktu adalah ruang, itu sebenarnya sama. Makanya tadi qasidah yang saya baca, huwal an kamakan la ilaha illallah. Dia adalah al-an, dia adalah the now itu sendiri. Dia adalah space. Dia adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain yang kita saksikan sebagai space, sebagai now. Itu adalah dia sebenarnya. Tapi untuk memahami seperti ini Bang Nami, kalau belum kejedok dengan waktu asarnya dia, itu agak sulit. Saya malah bahkan gini Bang Nami, pernah pernah kayak merenung, bosan hidup itu. Karena saya rasakan hidup itu kayak pengulangan
besok juga seperti ini lagi, besok ada pagi, siang, malam lagi, besok. Akhirnya aku merenung bahwa terus aku itu hidup untuk apa ya? Nah, ini kalau tadi Bang Dami jelaskan kan, saat kita sudah pada fase merenung seperti itu, harusnya itu adalah waktu asar kita Ya. untuk segera sadar pada yang hakiki kan. Hmm, betul. Sehingga kalau kita akhirnya hidup seperti yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri itu adalah pengulangan hari demi hari. Kalau kita tidak bisa sadar melihat bahwa yang hadir itu Tuhan ya, akhirnya kecewa, makanya rugi. Ya. Dan bosan, Bosen, betul, bosen. monoton, tampak. Iya, besok juga kerja lagi, nyari duit lagi, makan lagi, kerja lagi. Tahu-tahu 70 tahun Bang Dasmi. Dan kalau ditanya, ngapain aja 70? Nggak bisa dicat, Nggak nggak ada yang tahu, iya, ibarat bikin ditulis. Apa yang mau gua tulis gitu. iya, betul. Nggak ada kisah yang indah. Nggak ada yang layak ditulis. Cuy. Itu kalau sudah dapat kesadaran itu, merasa merugi. Nah, itu asar tuh. Yes, betul. Gua kemana aja selama ini? Nah, gitu, Iya. kira-kira gitu. Tahu-tahu tua, Useless. udah, Tuh, udah gitu tuh. mau mati. Nah, gitu. Jadi ini enak banget Mas Hasan kalau ketemu orang yang sudah punya kesadaran asar. Asar itu kan sudah siap-siap mau pulang. Mm-mm. Dia udah sadar, wah gue ngapain nih di dunia. Nah ini enak nih diajak ngomong nih. Ya, Nggak mungkin sombong lagi tuh, nggak belagu lagi, betul. nggak egois lagi. Bagaimana mau egois? Jadi kalau sahabat-sahabat atau saya juga setidaknya, saya kalau baca surat ini, itu mengenang kembali momen-momen gue hampa banget nih hidup gue ngapain gue nggak punya tujuan hidup gitu. Nah itu, nah satu lagi nih teman. Misalnya nih kita ambil pendek 24 jam nih. Aduh, ngapain ya saya seharian tadi gitu kira-kira. Kan itu kan kesadaran asar tuh dalam arti, nah malam-malam itu gunanya qiyamul lail. Malam-malam kita dulu, kita putar lagi tonton. Kita tonton, kita observasi. Gimana aku menjalani hidup? Monoton, membosankan, rutinitas. Atau saya mensyukuri bangun pagi, saya masih bisa gerak, saya bisa menggunakan kaki saya. Ada rasa syukur dalam momen-momen itu kan indah. Ya, Kalau tiba-tiba ada satu kejadian yang tidak nyaman, saya bisa evaluasi, saya bisa ambil pelajaran hidup. Sehingga malamnya saya bisa mencatat, oh ini cerita hidupku hari ini. Saya X, saya menerima. Besok diulang lagi. Oh, besok saya tidak mau lagi ulang kayak kemarin. Saya mau yang lebih seru. Saya mau lebih sadar pada itu. nah Ini ini Bang Dam, keren banget. Silakan. kalau kita sudah mengenal waktu asyar kita ya, tadi caranya ya dalam Islam ya tadi Bang Dami sudah katakan muhasabah. Dengan muhasabah itu kan akhirnya kita mulai mereview kembali tuh. Jadi sudah mulai eh, bisa self inquiry juga sebenarnya waktu asar kita loh Bang Dami. Karena Yes, sudah yes, dekat dengan yang namanya pencerahan batin kan. Sudah mulai yes. sadar. Aku mau sadar Iya, aku. iya. Tapi kalau kita belum pernah self inquiry, belum pernah muhasabah, itu kita masih pengen bermain-main di dalam dunia ini yang penuh tipu-tipu itu. Repotnya lagi pada waktu kita pikir kita senang-senang dengan permainan itu. Ternyata enggak ini yang gue ingin gitu loh. Hampa juga. Iya, betul. Itu ada satu pertanyaan tuh, Mas Hasan. Iya, Eh, oke, Bang Dame. Saya bacakan dari Mbak Mita Hanifah. Bang Dame, Ustadz Hasan, saya usia 28 tahun. Tapi jujur sampai sekarang masih bingung menentukan tujuan hidup. Nah, bingung itu udah
waktu asar nih. Asar, asar Iya, itu. iya. Bingung menentukan tujuan hidup. Tujuan itu kan pasti ada hasil akhirnya ya. Sebenarnya apa hakikat tujuan hidup? Nah, menanyakan ini aja sudah waktu asar harusnya Bang Lani. Kalau kita maknain Iya, seperti itu. betul, betul sekali. Gimana kalau menurut Bang Lani tujuan hidup? Ya, begini, kita itu perlu selidiki. Kalau di Swaguru itu Mbak Mita sering kita bahas. Tujuan hidup saya mau apa, beli ini atau sekolah lagi. Benarkah itu tujuan saya atau itu tujuan yang dititipkan orang ke saya atau tujuan yang didikte sosial? Itu perlu diselidiki. Itu menjadi momen asli. Nah, kalau Aristoteles kalau boleh kutip, the final purpose of life itu dia nyebut happiness gitu. Akhirnya kan manusia itu mau mencari, mau menuju bahagia. Nah, apa itu bentuk? Bahagia itu pada akhirnya adalah sadar yang hakiki, menemukan Tuhan. Tujuan manusia hidup itu adalah mengenal Tuhan. Itu the final purpose of life. Selama manusia belum mengenal Tuhan, Tuhan di situ tuh bukan Tuhan yang diceritakan dogma-dogma ya. Tuhan itu adalah asal sekaligus itu akhir dari hakikat adu diri. Nah begitu sudah dia dapat cicipan itu. Nah Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Nah itulah amal solih kan. Illajina amanu itu mengenal Tuhan. Wa amilus solih. Kamu jadi tahu ngapain dengan apa yang perlu, apa yang dilakukan. Jadi Mbak Mita usia 28 secara fisik temukanlah itu tujuan hidup itu mengenal Tuhan. Tidak hanya karena ada dogma, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kalau Ibnu Abbas kan disebut arifun gitu kan untuk mengenal Tuhan gitu. Nah, bisa dikatakan gini, Mas Hasan. Orang yang sudah asar itu orang yang sudah kebelet Tuhan gitu. Sudah sudah ngebet banget. Nah, Tuhan di mana engkau gitu. Atau sudah mentok dalam hidup Bang juga? Sudah mentok dalam hidup. Bisa situasinya berbeda-beda bagi kita. Betul. Nah, Mas Hasan paham dong kalau udah mentok dalam hidup udah kelamaan gue begini ngobok-ngobok ini kapan ininya nih sadarnya gitu. Iya. Usia 28 tahun itu udah asar belum dulu itu Mas Hasan gitu. Ya akhirnya kalau kita baca secara spiritual Bang, ya walaupun masih muda, kalau sudah menemukan kehampaan diri itu sebenarnya sudah asar juga, ya Bagus kan? itu. Karena kalau saya bayangkan gini sih Bang, harusnya yang masih-masih muda, anak-anak masih muda ini harus sudah asar dulu karena dengan dia sudah kenal Tuhan, dia itu benar-benar bisa bisa kreativitas, benar-benar bisa kreatif, benar-benar bisa amil solihat, bisa bermanfaat dengan banyak orang. Kalau kita sudah senja secara umur baru mikir kayak gitu udah telat Bang Dami. Dan beratnya minta ampun. Iya, Egonya susah. Detachmentnya susah banget. makanya berarti Berat. tujuan hidup itu yang selama ini kan selalu didefinisikan oleh umumnya manusia itu mencapai ini, objek itu. Harusnya sudah mulai kita ubah ya, Bang. Iya. Tujuan tujuan hidup ya kita mengalami realisasi bahwa aku sadar pada Tuhan. Iya. Itu Betul. pijakan yang Itu paling kokoh. Mm-mm. itu kan yang saya bilang Mas Hasan waktu itu dapat ide tiba-tiba.
ngajak anak-anak muda ngobrol gitu ya. Jadi terutama Arif bisa dapat sesuatu nih, Rif. Ini mau aku wariskan nih ke kamu harta paling berharga. Apa itu? IM. Hmm. Nggak ada yang lebih berharga. Gue udah kemana-mana, keliling kemana-mana, ketemu banyak-banyak, baca buku ribuan kali istilahnya. Nggak ada yang lebih berharga daripada IM. Mengenal aku, mengenal Tuhan. Dari situ, kamu jadi tahu apa otentitasmu. Jadi bahagia dengan diri kita, menerima diri kita. Baru di panggung ini gimana amal solehnya Hmm. yang pas. Kan itu pondasi. Ini kalau dikasih, dan dari dulu, saya selalu bilang kalau di forum pendidikan, ini sebetulnya harus diberikan dulu ke anak-anak. Pendidikan itu. Nah, kalau sudah antar sesama mereka sadar, watawasum bil haq dong. Dalam setiap aktivitas kita itu, di sana wajah Tuhan yang seperti apa kamu lihat? Saya yakin kalau PPK Nanda misalnya itu ngomongnya pasti begini gitu, Ibnu Arabi gitu, Jalaluddin Rumi. Jadi kalau orang tuanya itu atau gurunya itu sudah sadar itu, nggak mungkin dia nggak ngasih asar ini. Karena sia-sia semua yang dilakukan kalau belum sadar asar. Betul, Seperti betul. amalan-amalan orang kafir. Orang kafir itu bukan beda agama ya. Nggak beriman. Itu seperti debu yang ditiup angin kencang. Nggak punya fondasi. Berarti Bang, Dahsyat. kalau sekarang harus kita revisi doa kita ya. Kalau orang tua punya anak itu kan harapannya menjadi anak yang soleh, solihah. Harusnya kita revisi dulu. Anak yang kenal Tuhan dulu, karena dengan mengenal Tuhan pasti dia bisa beramal soleh. Karena ada A- kaitan antara mengenal Tuhan dengan amal soleh. Nggak bisa Atau boleh dibalik gitu. jadi ini pendapat aja. Mm. Aku semoga anak soleh itu implisit ada iman di situ bisa jadi. Iya, iya, Ya, tapi kan kalau makna amal soleh itu melakukan apa, amal soleh itu tidak akan benar kalau belum ada iman kan? iya. Alhamdulillah. Silakan teman-teman kalau mau bertanya masih ada waktu 10 menit ya Bang. Ya boleh. Ya, yuk, silakan. Oh, dari Mas Yoyo, Bang Dame, Bang Hasan, waktu begitu berharga. Bagaimana supaya tidak dimakan waktu, tapi kita yang mengisi waktu? Sama halnya kemakan zaman, atau kita yang mengisi zaman? Saya jawabannya gini, Mas Yoyo. Kalau seseorang sudah kenal Tuhan, semua aktivitas dia itu bernilai. Yes, betul. Kan tadi dalam catatan apa yang menentukan sesuatu itu bernilai perbuatan. Misalnya duduk-duduk gitu. Kalau seseorang itu jikir itu bukan sekedar mengucap ya, sadar pada Tuhan, itu sangat bernilai. Jadi bukan melakukan aktivitas apapun mencapai ini bukan. Nilainya itu ketika dalam setiap aktivitas itu aku sadar itu adalah perbuatan Tuhan. Pantas kalau para sufi itu mengatakan, Bang, dosa terbesar itu saat kita lupa, lupa pada Ya, Tuhan, ya kan? sia-sia. Sia-sia segala amal kita, mau tadi melakukan apapun, kalau tidak sadar pada Tuhan ya sia-sia. Tadi rugi. Rugi. Hebat ya. Ber- Mm-mm. 3 ayat tapi di summary itu cerita hidup gitu ya. Iya betul. Hebat. Dasar emang Al-Quran itu. Emang wahyu emang. Iya betul. Makanya Bang. Kok bisa itu nyusunnya itu das?
Gitu ya Mas Yoyo. Silmi, Ada Mbak Silmi ini sekedar kutipan Bang. 100 years of education is nothing compared to one moment spent with God. Dari yes, yes. Samsul Tabriz. Tapi memang kesadaran Tuhan itu menentukan segalanya Bang Dami. Mau kehidupan kita dikasih waktu yang lama, umur yang panjang, tapi kalau di situ tidak ada kesadaran Tuhan itu nothing. Nggak ada gunanya sebenarnya. Ini jadi teringat ini Mas Hasan. Lailatul Qadar itu sebetulnya ketika kita sadar Tuhan Yes, betul. 1000 bulan. 1000 bulan. Iya, betul kan. Bayangkan 1000 bulan bisa dicapai cuma dengan semalam. Itu kan kalau di situ tidak ada Tuhan, nggak mungkin. Makanya nilai atau bobotnya karena ada Tuhan di situ. Kesadaran Tuhan. Makanya kan ada hadisnya kan. 1000 bulan tapi 1000 bulan tapi nggak ada Lailatul Qadarnya. Itu sebenarnya sia-sia juga. Yes, 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 Iya kan? yes. Iya. Gimana Mas Hasan kalau udah ada setidaknya mau menyadari orang tua atau guru itu pasti warisan terbesar kan ini. Betul, betul. Nah, Hmm. apalagi warisan terbesar selain itu. Aku wasiatkan kepadamu. Ah, itu kan. Iya. Mbak Jadi Dona jelas ya, Bang. mau sharing? Jelas. Mbak Dona atau siapa di sini? Ya, silahkan Mbak Dona, Mbak Erni, kalau Ya, mau selamat sharing. malam Bang Gimana Damai. Mbak Dona dapat apa dalam dialog tiga ini? Ya, barusan saya terlontar keluar, jadi ini masuk lagi. Jadi mohon maaf kalau ada yang terputus, maksudnya pada saat mendengarkan. Kalau saya sih dapat insight-nya adalah em, ayat Atau ini gini tuh Mbak, mengajak. Mbak, Mm, Mbak Dona, udah merasa ya, asar belum? udah lama sih Bang, merasa Udah asar lama ya. ya, udah lama, udah lama. Ya, 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 ya. To the point Aduh. langsung. Eh, Sudah merasa asar belum? Maksudnya kalau secara fisik kan kita temui juga insan-insan yang wafat di usia muda ya, usia linear ya. Eh, jadi memang kapanpun kita memang akan terpanggil gitu. Jadi kalau saya sih insight-nya setiap kali menghadapi fenomena, saya akan mikir ini tipu-tipunya di mana ya gitu. Eh, Tujuan saya menghadapi situasi ini untuk mendapat lesson apa ya, begitu sih. Dan itu membuat melihat kejadian sehari-hari jadi lebih clear, jadi lebih tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Mungkin seperti itu sih. Dan lebih tenang aja kalau ada gejolak-gejolak gitu ya. Akhirnya lebih mencari ke aku tadi, jadi akhirnya lebih tenang, kemudian lebih dapat insight, oh ini solusinya kayaknya ke sini gitu. Oh ini ke sini. Oh ini ilusi aja kok gitu. Hmm, Mungkin secara garis besarnya sih seperti itu. Kalau detail-detail peristiwanya ada, tapi secara garis besarnya itu sih yang saya dapat sih, Bang Ramai sama Mas Hasan. Thank you Mbak Dona. Terima kasih banyak. Ya, Silakan Mas Hasan. keren itu Bang. Ya Terima memang begitu kasih. Bang. Kalau kita sudah mulai merasa waktu asyar kita itu tiba, akhirnya kan kita bisa memaknai semua aktivitas kehidupan ini dengan tadi, ketenangan hati. Itu kan kualitas Tuhan ya. Akhirnya kita bisa melihat dengan clear. Cirinya kan gitu, bahwa kalau kita sudah mulai masuk ke dalam hidup dengan kesadaran kolbu itu cirinya adalah melihat segala sesuatu clear. Jadi nggak terjebak lagi tuh, mana yang tipu-tipu, mana yang sesungguhnya, yang real. Nah,
kalau kita sudah bisa memanai itu Bang Dami, akhirnya apa yang kita lakukan ya ekspresi dari kesadaran itu, kesadaran Tuhan, kesadaran kolbu itu akhirnya menjadi amal-amal soleh kita. Dan itu abadi kok Bang Dami ya. Ya, Apa yang kita lakukan sebagai dharma kita, pengaliran kesadaran kita itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu makin bertumbuh, makin berkembang dan bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, makanya poinnya adalah sadari dulu waktu asar kita, kemudian kita menjadi manusia yang beriman, benar-benar sadar pada Tuhan, sehingga dengan kesadaran itu bisa mengalir menjadi amal soleh, mengalir juga kebermanfaatan untuk saling menasihatin orang dalam kesadaran Tuhan ini, dan dalam kesabaran. Itu Bang Nami. Silakan Bang Nami kalau mau ditambahin. ya. Makasih. Makasih ya Mbak Dona ya. Jadi kalau sudah sadar asar, itu kan jadi kita jadi bersikap tegas sama dunia tiba-tiba. Ya, Iya dong, karena udah mau pulang. Makanya tadi saya kasih gambaran, momen asar itu bisa saking orang yang kita cintai tiba-tiba hilang yang paling bermakna. Aduh, gua gimana nih? Nah, begitu sudah ada situasi itu, udah mepet, mau nggak mau kan kita akan mencari yang hakiki gitu. Nggak mau kemana-mana dulu gitu. Nggak mau dipalingkan dulu sampai dapat gitu. Dari situ ada ketulusan, ada humility gitu. Nah, begitu sudah dapat, oh, dia ada iman. Dia nggak mau sia-siakan lagi, nggak mau merugi. Dan akibatnya, konsekuensinya kalau dia sudah dapat iman itu, mengenal Tuhan, dia tidak mau lagi melakukan apapun kalau tidak jadi amal soleh. Nggak mau. Dan kalau dia ketemu teman-teman, nggak mau kalau nggak watawasobil haq. ya, Pertemuan malam ini kan watawasobil. Apalagi namanya? Kalau bukan watawasobil haq. hmm, Bisa saja kita jamming main musik. Tapi kita alirkan nama Tuhan. Bisa saja bercanda. hmm. Apapun. Karena wajah Tuhan itu pada semua area. Dia nggak kaku. Hidup jadi Indah gitu. semarak tuh. Indah Betul. banget. Jadi tidak bisa lagi dikecohkan gitu. Tajam membedakan gitu kalau kata dialog Maya itu tajam Iya, betul. membedakan. Tapi di situ jadi udah dikunci semua Mas Hasan. Misalnya kita melenceng ada watawasobil haq. Kalau belum dapat watawasobil soba. Iya. Jadi ini apa ya jurus kehidupan. Jadi pantas saya jadi ingat Imam Syafi'i itu. Sepertinya kalau orang memahami surat Al-Hasr ini aja dia sudah tahu jalan hidup lah. Iya, betul. Sudah tahu. Baik, Mas Hasan, terima kasih. Oke, terima Makasih kasih Bang Dami, Bang Mas Dame. Hasan. Teman-teman, Terima kasih kasih Mbak banyak. Dona. Terima kasih teman-teman semua. Makasih. Perlu nggak kira-kira kata-kata terakhir dari Bang Dame? Apa sudah clear ini? Sudah clear, sudah Sudah, clear. sudah clear. Benar-benar bagi saya Bang Dame yang membaca surat Al-Asr itu perspektif baru bahwa kita memang masing-masing harus punya mendapatkan waktu asar kita sebelum kita itu mepet kehidupannya sudah masa tua itu datang dan belum sadar pada Tuhan. Nah itu nauzubillah lah. Semoga kita semoga kita mendapatkan manfaat dari dialog ini. Saya sama Bang Dame eh, undur diri dan kita insya Allah lanjutkan besok malam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.